Halo, halo Mas Sayaf. Ya, Selamat halo. malam. Selamat malam, Kak. Apa kabar, Mas Sayaf? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Ada kegiatan hari ini? Ada jalan-jalan tadi? Atau di rumah? Hari ini di rumah aja. Di rumah aja ya? Ya, Oke, bentar. Kita akan lanjutin pelajaran kita. Tadi udah makan malam belum? iya barusan, barusan Makan makan. sama apa? Barusan tadi ya makan ayam sih. Makan ayam, mantap. Nah, kita akan mulai. Ayamnya diapain? Kelihatannya Mau cuma digoreng? digoreng. Ya paling pakai sambal, sambalnya kayak sambal kacang gitu. Ayam goreng pakai sambal kacang. Oh, Iya, kayak pecel. iya, iya, tapi dia bukan bukan bumbu kacang gitu sih. Ya dia kayak sambal, tapi sambal kacang. Tapi bukan bumbu kacang. Oh, oke. Oke. Tapi bukan pecel. Bukan. Tetap kekeh ya. Iya. Oke, kita mulai ke situ. Pecel enak banget. Nah, ini yang minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita udah belajar mengenai basics of image processing. Jadi di sini Mbak Saif udah belajar tentang dasar-dasar kita ngebikin ini ya, si gambarnya itu kita olah gitu. Nah, ini benar ya. Sekarang kita akan lanjutkan lagi pelajarannya untuk ke bagian si projectnya. Ya. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam Easy Editor app. Nah, jadi biasanya kayak yang kemarin ya. Kemarin kan kita udah pernah hmm, diskusiin tentang project yang akan kita buat gitu. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Kita akan bisa ngelisting semua filenya. Ntar ada beberapa fitur yang bisa kita uh, pakai lewat klik tombol. Nah, gimana cara buatnya? Berarti nanti as usual ntar ada beberapa planning atau ada beberapa mind map ya. Kita bagi dia ke beberapa bagian, ada maintaining a list of image, interface, sama image processing itself gitu. Nah, oke. Jadi yang hari ini kita akan coba ngebuat dulu at least UI-nya ya. At least si desktop ya dulu kita buat. Berarti nanti butuh si window ya. Masih ingat berarti what formats of graphic files do you know? Ada apa aja tipe file dari sebuah gambar? JPG, Ada apa aja? JPG, 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 PNG, PNG, terus lagi ya. GIF termasuk nggak? apa? GIF termasuk nggak sih? GIF, Iya. GIF masuk sih harusnya. Itu kan graphic files ya. Dia tetap ada grafiknya juga. Tapi dia agak gerakan. Betul ya. Ada SPG juga. Ya, SPG itu biasanya yang website show name and the widget in the... Nah, oke, coba. Berarti ada widget apa aja? Bahasa saya. Ada Q push button, Di push button. Q Q apa namanya ya? Aduh lupa lagi. Eh, aduh lah, apa sih namanya? Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tetap pakai key label ya. Dan yang ini benar key push Oh, button. Terus ada key lab. widget ya. Ah, dan list widget. Ya, kita masih Oh ya, ngebikin juga list, kayak yang kemarin. Betul. Dia bisa nyimpan. list widget. Ya. Q, Dan list pokoknya widget. masih ingat ya, kita akan berhubungan sama layouting. Jadi penempatan setiap widgetnya itu kita taruh di mana gitu ya. What is a global variable? Masih Global ingat? variable.
waktu itu kayaknya dia variabel yang Jadi oh dia iya kan ini kalau di awal-awal tuh yang fungsi itu loh, fungsi yang mesti di return. Nah, tapi ya. sekarang kita udah punya operator baru. Tanpa kita return, variabelnya kita bisa panggil. Syaratnya ada global. Ya. Oke. Oke, easy editor interface gitu. Jadi nanti kita akan coba ngebikin dulu untuk interface-nya kayak gini. Berarti nanti akan ada apa? Bahasa ya. Ada beberapa layout ya. Mm-mm. Nih, nanti akan ada dua vertikal sama satu horizontal. Gitu. Ya, berarti nanti dari bahasa perlu buat dulu untuk creating widgets ya. Kita buat dulu buttonnya, terus nanti ukurannya, dan kita tampilin dia ke dalam sebuah layout. Gitu. Nanti tetap PyKitty hampir kita import semua ya ke dalam sini. Uh, hanya itu aja. Ya, ada pertanyaan dulu? Belum ada. Belum ada ya? Kita coba lanjut. Loading a list of graphic files. Nah, jadi PR yang baru mungkin kita perlu cari tahu gimana nih kan kalau yang kemarin tuh kita simpennya ke dalam JSON ya yang di text editor kemarin ya yang dia nested data structures ya. Sekarang kita mau ngebuka itu dari sebuah folder. Gimana cara kita aksesnya? Ya, nih dari sebuah folder ini. Berarti kalau logiknya gimana? Bahasa ya, kalau kita pengen ngebuka folder. User clicks the folder button berarti itu apa? Klik button, click on it. Betul. Maksudnya tuh kalau secara manualnya gimana? Kalau Oh, kita pengen ngebuka gambar di dalam folder. kalau kita mau ngebuka gambar biasanya ya apa sih? Update Pertama, sih. masuk dulu ke foldernya nggak sih? Iya, Nah, udah. double klik dulu ke foldernya ya. Baru Oh nanti iya. habis itu kita selecting image-nya. Ya, Mm-mm. mau dibuka yang mana gitu. Baru double klik lagi. Ya, kebukalah dia gambarnya. Nah, gimana cara kita bisa ngebuat dia otomatis? Berarti nanti dari bahasa buka dulu foldernya. Terus habis itu kita load ya dan juga tinggal yang selecting tadi. Habis itu di display. Itu bisa dalam satu flow ya. Caranya berarti kita akan ada baru lagi file dialog. Terus nanti untuk pakai um, ngebuka folder yang di dalam desktop kita atau operating system kita ada namanya modul OS. Ya ini library baru lagi. Ntar kita akan coba pakai filter untuk membuka si gambarnya kita. Jadi untuk yang file dialog ini kan untuk ngebuka dia apa si folder dalam window-nya ngebuka dialognya. Berarti nanti kita perlu simpan dulu ke dalam sebuah workdir ya atau kalau ibaratnya dia work directory-nya. Jadi kita bisa tahu nih, oh lagi buka folder folder A atau folder desktop gitu. Nah, jadi sebenarnya itu tuh panjang kan, kayak path gitu kan, makanya kita perlu simpan dalam sebuah folder, dalam sebuah variabel ya, variabel workdir tadi. Nah, terus untuk OS ini gimana? Jadi kalau misalnya bahasa pengen pakai OS, itu tuh kamu bisa nge-import OS, ntar tinggal OS list dir, dan kita panggil si workdir-nya tadi. Dari mana nih folder yang udah kita mau buka? Udah disimpan ya tadi path-nya. Oke, yang IT gitu. Nah, nanti dari sini akan ngelis semuanya nih bahasanya. Oh, ada file doc, ada file file, JPG, GIF, itu pakai OS list dir. Ya. Nah, terus kalau misalnya kita pengen ngebuka gambarnya gimana? Berarti pakai yang namanya filter. Ya, kita akan ngebuat dia ke dalam sebuah fungsi, di mana nanti fungsi ini akan kita simpan ke dalam sebuah empty list. Ya, ya kan tadi udah kita lihat ya di samping kiri tadi ada beberapa list file kan. Nah, itu nanti kita bisa simpan ke dalam sebuah list buat kita buka satu-satu. Oke. Nah, nanti caranya kamu tinggal bikin show file name list. Oke, berarti kita buka dulu si direktorinya, habis itu kita setting ya si extensionsnya, dan baru nanti kita masukin ke dalam si foldernya, gitu.
ya. Di situ baru deh kita bisa tampilin. Bisa tampilin dengan cara diklik ya, gitu. Jadi nanti ada beberapa hal yang akan kita buat dalam si projectnya nanti. Oke, dan caranya pakai tombol show file name list. Oke, kita konekin semua dengan button dir biar dia bisa nampil. Oke, oke, paling itu aja, Mbak Saif. Jadi ini ya, untuk kita akan menampilkan si list filenya dulu. Ada pertanyaan dulu? Belum ada, lanjut aja. Belum ada ya? Mbak Saif boleh tolong share screen, coba kita praktekin. Masih suka beli-beli aplikasi dari Steam, Mbak Saif? Masih aktif nggak? Kenapa? Apa udah jarang Kenapa? beli aplikasi lewat Steam? Apa belum pernah? Belum pernah, tapi pengen. Cuma nggak ada duitnya aja. Itu yang di desktop itu bukannya bayar ya? Kayak bayar deh. Oh, Kayaknya, ini ada atau nggak ada yang kayak bayar ya? beberapa, nggak, kalau ini tuh kayak misalnya ada yang mainnya itu pakai emulator, jadi dia nggak yang native dari komputernya. Jadi Oh, ada yang pakai emulator, ada yang dibajak. oh, aneh. Ya sebenarnya bukan saya pengen ngebajak juga, kalau ada duitnya pengen saya beli. Kirain beli langsung dari Steam ya? Nggak, cuma ada yang Nomor. paling sejauh ini cuma bisa kayak model game pass aja sih, kayak langganan. Game ada beberapa game Oh, yang jadi gratis. benar, benar, benar. Soalnya kalaupun bayar harganya juga bukan yang biasa. Aduh, Diskon kenapa? ya? Iya, palingan kalaupun ada diskon. Cuma kalau harga full biasanya ag- agak terlalu mahal dikit. Nah, Hmm. passwordnya Oh, empat tiba-tiba empat saya enam jadi lupa tiga ya. Oh iya, 4463. tiba-tiba lupa. Bukan yang lesson satu ya, yang nomor satu dulu. Sip. Bener, yang nomor tiga berarti, sorry. Ya, kita masuk lesson dua. Oke, coba berarti. Hmm. Import. From Spaghetti. Import. Nah, sebenarnya kan bisa ya import bintang ya. Coba kita pakai dari Kitty Widgets dulu aja. Ya, jadi sebenarnya ada cara lain untuk kita bisa nge-import. Kan biasanya ngejajar panjang gitu ya. Nah, ini kita bisa enter aja untuk bikin dia kelihatan dalam satu tampilan. Ya, jadi ini Oh, beberapa yang akan kita pakai. oh, sorry. Mm-mm.
Oke. Oke. Yes, Application. oke. Importnya udah. Create an application objects and application window. Masih ingat? Hmm, Berarti Windows. pertama kita akan buat aplikasinya dulu, ya, dalam bentuk app. Windows. Oke, window boleh. Di application gini. Hmm, Terus apa ini? Prosiko, betul. Yes. Oke. Application window Terus ada. kalau udah punya aplikasinya, berarti kita butuh widgetnya, ya, buat mengaktifkan si nih widget-widget yang akan kita buat. Gimana? Berarti Waduh, halo, Mbak Saif? iya, halo. Oke. Yes. Udah kedengeran. Berarti kita bikin Oke. widget, key widget. Nah, sebenarnya dari import ini kan udah kelihatan ya. Berarti pertama kita bikin dulu applications, Iya. habis itu kita bikin widgetnya dulu. Ya. Ah, ah. Berarti ini bikin apa namanya? Nama variabelnya yang pertama itu app aja, baru nanti yang widget window gitu namanya, ya. Oke, oke. Atau singkatan jadi win aja. App, yang ini win, ya. Nah, ntar Oke. bikin ke widget Widget. gitu. Betul. Baru kita atur ukuran window-nya, ya, atau si widgetnya tadi. Berarti pakai Yes. resize. Win resize gitu. Aduh. Mhm. Ukurannya normal aja kayak yang kemarin-kemarin nih, 700 tuh width-nya 700, height-nya 500. Terus kita setting aja window title-nya ya. Untuk ngebikin judul window-nya pakai ini ya, set window title. Offset. Mm-mm. Set. Yes, namanya isi editor. Oke. Terus tinggal kita buat deh ya si widget-widgetnya. Berarti ada apa aja tadi? Coba boleh dibuka gambarnya. Ada. Di push button ada list widget. Kita bikin 3 dulu aja ya. Kita Satu. bikin dulu 3 aja. Ya berarti ada satu, ada dua, sama ada tiga. Yang ini nanti. Di push button. Folder button. Berarti betul ya, ada key push button dulu, terus nanti ada key label yang image ini, dan ada list widget. Ya, ini ada di sini nih. Berarti bikin aja nama variabelnya em, lb Oh, ini image. label Nah, dulu boleh ya. folder. Bikin apanya dulu nih? Kita mau bikin yang tadi Folder. kadot label image sebenarnya. Kalau mau folder dulu boleh. Yang folder berarti button dir. Button dir. Oke. btn aja ya depannya. Bentar. Biar Button. tahu jenis variabelnya apa gitu. Button. Oke. Terus tinggal kita buat aja. Kalau itu berarti apa? Push Widgetnya button. push button. Kurungin. Di situ kita buat yang nih bawahnya ya. Apa namanya? List widget. List widget.
itu namanya LW aja depannya. Baru nanti LW. LW underscore files aja. Jadi leave LW. widget untuk files gitu. Mm-mm. Yes. Terus berikutnya Label. yang image, betul ya. LB berarti. LB image. Nah, kita bikin key label. Nah, kalau push button itu kan ada teks dalamnya ya. Berarti di dalam kurungnya nanti ada parameter string sesuai sama yang uh, ditampilinnya. Ya, Folder berarti itu folder betul dan yang satunya lagi image. image. Udah. Nah, berarti tinggal kita buat yang ini ya. Tombol yang bawah-bawahnya nih bahasa ya. Kita mau bikin 5 button yang ada di bawah ya. Berarti nama variabelnya kasih btn aja depannya btn underscore left, btn underscore right gitu. Boleh. 5 ya, 5 tombol. Aduh. Nah, Yes. Oke, tinggal disesuaikan teks yang ditampilkannya. Yes, oke. oke. Terus kalau udah, kita tinggal buat layoutnya aja, ya. Eh, Ingat ya, Layout. berarti nanti kan ini tuh ada satu aplikasi, ya. Dia nanti akan kita tampilkan dalam satu horizontal, tapi akan ada 2 baris, gitu. Ya, sorry, maksudnya 2 kolom. Oke. Berarti ada berapa vertikal sama ada berapa horizontal? Yang vertikal ada dua, horizontal satu. Yes, ya. Caranya ini, A-box Layout sama V-box. satu. View box layout. Mm-mm. Oke. Sudah. Nah, berarti kita tinggal masukin aja nih. Ya, yang masuk ke dalam kolom satu apa? Kolom satu itu eh BTN folder sama list widget. Betul. Caranya berarti pakai add widget. Ya, dari view layout satu, kamu tinggal .add widget. Oke. Layout satu. Hmm. Add Nah, widget. add widget apa yang ditambahin? Tadi yang Mbak Saif bilang, button sama listnya.
ya. Tapi harus satu-satu ya. Nah, Oke. jadi 2 kali gitu. Betul. Oke. Pas. Nah, terus udah ya. Berarti yang di kolom satunya lagi ada apa? Label. Ada label, betul. Sama yang di bawahnya juga ya nanti. Iya. Yang di bawahnya berarti ada apa? Nah, ini kita jadiin dulu satu vertikal. Apa? Sorry, satu layout, yaitu Horizontal. horizontal, betul. Ya, jadi ada satu tambahan horizontal. Nanti kita tinggal tambahin dulu ke si vertikal yang kedua. Ya, gitu. Oke. Layout. Mhm. BTN. Lab. Terus habis itu eh Udah ya. Ini dipisahin aja, Mbak Saif. Coba diantar aja biar biar bedain mana vertikal sama mana horizontal. Oke, sip. Berarti kan ini 5 button ini udah jadi satu horizontal ya. ya. Oke, terus tinggal kita tambahin deh. Ya, heeh. Ke view layout 2, Ya. Ini dulu ya labelnya dulu ya. labelnya dulu si image. Terus habis itu layout 2 di apa? Bisa, bisa apa? Si yang horizontal ini, semua ini ya, nanti dia bisa masuk ke dalam satu kolom, yaitu view layout 2. Itu bisa. Jadi add widget lagi. Add widget. Oh, sorry, karena dia layout ya. Namanya Iya, bukan add widget benar. tapi Add layout. heeh. Yes. Oke. Terus kita butuh satu horizontal lagi bahasa ya. Jadi biar ngebikin mereka semua dalam satu baris, kita butuh satu layout yang horizontal ya. Jadi mereka Kalau dalam berarti kalau hmm, kalau kayak hmm, gini berarti kita sekarang jadinya masih kayak gimana? Ini bisa coba langsung eh, bisa langsung play dulu nggak? kalau kamu mau jalanin berarti pakai up.exec dulu di paling bawah. Up.exec under iya exec betul langsung aja. Enggak pakai underscore. Oh, nggak pakai. Terus pakai. Kurungin mah iya. Heeh. Jalan nggak? Kamu share screen semua layar ya? Ah, ya. Iya, ini udah semua. Tapi nggak muncul. Lagi loading itu. Coba run without debugging, bahasa ya. Ini sih tulisannya lagi loading ya di sini. Udah, kalau gitu. Muncul nggak? Enggak. Loh, Hmm, bahasa F ini kontrol A dulu coba. Halo? Tes, tes. Ya, oh, Muncul nggak? masih belum muncul. Masih nggak muncul, kontrol C. Ini di copy dulu ya.
Oh, sorry. Iya benar. Kita belum show. Di stop dulu aja bahasa ya. Ini agak putus-putus sih. Nah, kamu bikin win show ya. Berarti di sebelum exec-nya. Oh, sebelum. Win show, win dot show gitu. Win dot show terus kita perlu ngeset layoutnya dulu. Win dot set layout di atasnya. Win dot set layout dari. Win set layout. Nah, ini yang permasalahan kita. Jadi kenapa kita perlu masukin bentar. Yes. Kenapa kita perlu masukin dia ke dalam satu horizontal? Karena tes. Halo, Mbak Sayaf? Iya, halo. Halo. Oke. Nah, kenapa kita butuh masukin dia ke dalam satu horizontal lagi? Karena window-nya ini butuh satu layout doang. Sedangkan ya, kita di sini berarti udah punya dua layout nih. Tiga malah, ya enggak? Iya. Yang satu layout satu, layout dua, sama si hal layout ini. Oh, oke. Nah, itu sebabnya kita butuh kelompokin tiga layout ini jadi satu. Oh, oke, 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 ngerti. Mm-mm. Makanya kita perlu, dua ya, sorry, cuma dua doang ya. Iya. Karena yang apa, Oh, si hal horizontalnya layoutnya ke udah dalam masuk layout. betul ke layout dua ya. Tapi kalau kamu mau nampilin cuma salah satu, ya berarti tinggal bikin aja view layout 2 coba masukin ke dalamnya. Di layout 2. Nah, terus di run without debugging lagi. Keluar nggak? Apa tuh? Timed out waiting for launch to connect. Open launch JSON. Di play lagi. Ini run without debugging lagi. Oke, terus buka lagi punya kita. Oh, iya. Nah, Cuma layout ya. 2 doang ya. Dan kita butuh satu layout doang buat bisa ditampilin dalam satu window. Oke, Gitu. oke, I Ya, see, I see. ya kita butuh yang horizontal. Bikin lagi yang horizontal lagi. Di bawahnya. Boleh di situ juga. Hmm, Main layout gitu lah. Main layout boleh. Main layout sama dengan key edge box layout. Out. Kurangin, yes. Terus tinggal kita masukin deh. Di sini. Di sini. Yes, masukin view layout satu sama view layout 2. Oke, berarti main layout, Main layout, add add layout. layout, view layout satu, bawahnya copy, paste layout 2. Terus di Mm-mm. Sip, yang di set layoutnya ganti. main layout. Bisa nggak kalau cuma klik tombol play ini? Loading. Nggak bisa ya? Run without debugging, nggak bisa ya? Oke, kayak gitu ya. Oke. Sip. Nah, untuk antar mukanya udah, user interface-nya udah. Kita tinggal lanjutin lagi. Ini kalau mau diatur ukuran list widgetnya gimana? Kenapa? Ngatur ukurannya kayak lebarnya. Lebarnya dia. Bentar. Oh, dibandingin ini sih kayak lebih enak. Ini sih lebih kecil. Benar. Wait. Oh, bisa. Proporsinya ya. Jadi ini tuh 50-50 ya kalau kita ngesetting tuh. Nah, caranya kalau pengen Hmm. ngebikin settingannya, kamu close, Oke. terus kamu kasih parameter kedua.
di add layoutnya, koma di add layer. 20 ya yang layout pertama, Oh yang ini. layout kedua 80. Jadi dari 100% kita bagi proporsinya segitu. Yang 20/80 Oke, itu apa ya? proporsinya. Jadi dalam 100% kita bagi. Nah, Oh, layout satu jadi 20. Oh ini ya 20. Layout 2 mm-mm, 8. Oh, dari 100 ya. Oh ini total 100. dari 100%. Oke. Oke, sip. Oke, oke. Oke, boleh di close, scroll ke bawah lagi. Mau maksudnya di sini, di buku tugas. Oke. Oke, interface-nya udah ya. Nah, Ya. hmm, ya sudah bisa. Berarti coba kita bikin dulu. Pertama itu kan ada dari OS ya. Kita berarti import dari OS dulu. Scroll ke atas, bahasa saya import OS di bawah ya. Nah, itu library baru. OS itu operating system ya. Oke, import OS. Terus scroll ke bawah lagi. Kita bikin variabel untuk nyimpen workpath-nya. Berarti namanya apa nih? Namanya kita bikin aja workdir. Working directory ya singkatannya. Work, work, Enggak. workdir. Kok Word? Kerja, kerja directory. Nah, siap. Oke. Kasih string kosong aja. Sama dengan str boleh. Str Oh, kurungin. Nah, sama aja. Kurungin. Nah, oke. Terus kita tinggal bikin aja. Hmm, pertama bikin filternya dulu. Jadi kan kita mau ngebikin dia ke dalam sebuah list untuk bisa disimpan semua filenya. Ya. Nah, fungsinya kayak gini. Yang tadi kita bahas. Oke, jadi nanti kita buat dulu listnya. Baru nanti kita looping. Ya. Dan nanti kita tinggal looping lagi setiap extensionnya. Habis itu kalau misalnya dia emang ada extension yang kita set, baru nanti dimasukin ke dalam list. Ya. oh. Jadi kita ngesetting nih, nggak semua file masuk ke dalam listnya. Mhm. If file Nanti name penuh ends juga with ntar. ends with extend should append. Berarti file-file tertentu doang ya, kayak misal PNG doang. Mm-mm. Nanti ada di fungsi berikutnya soalnya. Ini masih part satu ya. Oke. Nah, file extension. Bikin resource dulu. Oh, hmm, oke. Oke. Nah, udah ya. Kita tinggal berikutnya nih buat ngebikin pemilihan foldernya ya. Jadi kita pakai fungsi juga untuk milih foldernya. Berarti nanti Basayaf tinggal buat aja nama fungsinya choose workdir ya. Dev. Nah, caranya buat dapetin si Terus, working directory-nya pakai dari file dialog. oke. Global.
Iya. Mm-mm. Jadi kita nggak usah pakai return lagi ya, bisa langsung global. File dialog tuh tadi ngapain? File dialog itu buat dapetin existing folder. Jadi buat ngebuka foldernya, Oh, ngebuka. maksudnya buat dapetin si workpad-nya. Ya, itu kenapa kita punya si workdir tadi ya. Jadi alamat foldernya udah ada tempatnya. Dapetin lain dari mana? Dari si fungsi choose workdir ini. Ya, Yang global workdir ini buat apa? buat ngebikin yang di dalam variabel ini, ya. Jadi nanti dia bisa ditransfer ke yang globalnya juga. Nah, jadi kalau Oh, misalnya yang ini diupdate, yang di luar fungsinya pun ikut diupdate. oke. Gitu. Oh, oke. Jadi Mm-mm. workdir ini sama workdir ini tuh dia sama nyatu gitu ya. Sama. Nah, kenapa kita buat di luar? Biar nanti nggak jadi not defined, ya. Soalnya kalau nanti kita nggak buat, ntar dia jadi not defined. Oke, ya Oh, tinggal jadi munculin workdir lagi. yang ini nanti Hmm? workdir yang ini nanti nggak usah di return karena di sini udah global ya. Jadi dia otomatis Betul. update sendiri. Oke. Yes, bentar. Oke, Nah, terus kemudian kita mau munculin si filenya, ya, file name listnya. Berarti dalam sebuah fungsi lagi nih, kita munculinnya bahasa ya. Oke, dev. yes, namanya adalah show file name list, ya. Ya akan seperti ini nih. Jadi yang tadi kita udah bahas, oh, nggak semua file, soalnya kalau semua file nanti yang nggak bisa kita buka, apain ya? Kita dapetin yang Tetap grafiksnya aja. dimasukin ya. Oke, oke. Heeh. Bentar deh Nah, itu ini juga saya kita panggil tuh ya, si choose work di sini. Terus habis itu filternya juga kita panggil lagi. pindah sini aja deh. Boleh taruh di awal. Oke, sorry. Oke, file names atau file name? File File name names. atau file names? Oh ya, file names ya. File File names, ya, names. karena plural. Kan kita mau dapetin semua filenya. Itu tuh ibaratnya list ya. Karena kita manggil filter di situ tuh bahasa ya. Oke. Yang Gimana? OS-nya ini buat OS Hmm? tuh buat apa? OS tuh ntar dia buat apa ya? OS tuh yang tadi. Jadi seolah-olah kita kan membuka folder secara fisik. Secara, Iya. ya, buka folder lokalnya kita. Mm-mm. Di Python, itu bisa dilakuin pakai library OS. Oh, Nah, library OS dilakuin. Oke. mm-mm. Extensions, list widget files. Clear. Hari ini kayak ketutupan banget ya ini nih. Filter, filter, filter. Oh, ini filter itu. Oh, berarti di filter file-filenya. OS, SDR, Word, dir, Punya bahasa Air tadi yang list widgetnya apa ya namanya? extensions. Bener gak LW files nggak?
Iya ya, LW files. Bener ya, sama ya. Oke. File, LW files. Add item. Halo, Mbak saya. Wah, keputus lagi kayaknya. Tes, tes. Halo. Halo. Iya. Ah, oke. Coba saya harus ulang. Oke. Preferences. Udah. Hmm. Udah ya. Sip. Ya. Terus gimana cara konekinnya bahasa ya? Ini kan kita udah punya fungsi-fungsinya ya. Fungsi utama kita berarti ada di show file name list ini. Karena dia udah menggabungkan filter, choose work dir, sama widgetnya. Dia bisa aktif kalau diapain? Tombol foldernya dipencet ya. Yes. Berarti kamu Berarti bikin aja di sini ya, sudah baris 65. Setelah ditampilkan ini setelah di show ya. Posisinya setelah di show. Kamu taruh di enternya aja. Baris 67 oh, paling bawah. Nah, yes. Oke. Sip. Oh, oke nama sebelum exact tapi kalau sesudah exact ntar. Nah, hmm, sip. Gimana caranya berarti panggil nama buttonnya. BTN, salah BTN folder, Heeh. klik ya, terus connect. Betul, masih ingat ya, mantap. File name Yes, list. oke. Coba di play. Nggak bisa ya? Run udah debugging aja bahasanya. Kenapa dia kadang bisa, Folder. kadang enggak? Nah, Oh, kan itu gunanya si OS tadi. Kalau nggak pakai OS, nggak bakal kebuka. Bisa sebenarnya cara uh, lain, cuman kan agak panjang ya. Kalau kita mau ngoding buat ngebuka kayak gini. oke. Nah, nanti kamu bisa buka misalnya yang mana? Screenshots. Nah, Oh, wow. ya, Oke, daftar oke. filenya didapetin semua tuh. Oh, ntar kalau Ya, dipencet dia bakal tampil di sini ya. nanti itu di part berikutnya. Oke, oke. Nanti habis itu tombolnya kalau dijalankan akan bisa nge-filter-filter setiap gambarnya. Ya, Oke. Dia bakal numpuk gitu ya ntar filternya. mm-mm. Nggak bisa di undo gitu. Bisa di undo. Oh, nggak ada fitur undo. Jadi itu nggak disimpan Kalau di sini BTW. nggak ada. Oh iya. Heeh, itu nggak disimpan. Jadi dia pakai temporary variable. Jadi file yang aslinya nggak ke-update. Bisa,
kalau misalnya mau diupdate gitu. Ya, tapi yang ini kayaknya belum. Oke, oke. Oke, so far itu please review dulu codingannya bahasa ya. Kalau udah di review kita checklist semua kotaknya. Nggak ada sih yang mau ditanyain. Ya deh, so boleh di checklist Ya. kotaknya semua. Dan submit task for review ya. Oke, aku coba akan share screen lagi. Wah, bahasanya hilang. Oh enggak. Sip. Nah, jadi untuk yang si file editor ini kita udah berhasil. Nih, ya. Kita udah berhasil untuk menampilkannya ya. Untuk menampilkan satu window, terus nanti setiap tombolnya itu bisa kita klik dan kita udah berhasil juga memunculkan si semua filenya dengan library OS ya. Jadi nanti untuk di berikutnya kita akan coba buat tombol-tombol ini bisa bekerja ya pakai image filter yang ada di dalam library yang sama ya untuk si gambar tadi. Oke, pakai sipil. Oke, sebelum ditutup kelasnya ada pertanyaan dulu Mbak saya? Nggak ada. Belum ada ya. So that's it untuk kelas di malam hari ini Mbak Sayap. Jadi untuk kelas malam ini kita cukupkan. And bye-bye. Selamat malam Mbak Sayap. Ya, selamat malam Kak. Terima kasih. Thank you ya Mbak Sayap.